Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sahabat kahur dimanapun kalian berada. Di malam yang dingin ini, ditemani oleh mendung yang agak sedikit gerimis, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram. Kisah tentang seseorang bernama Agung, pria yang tersesat dalam pusaran kegelapan dan harapan palsu. Hidupnya dipimpin oleh nafsu sesaat, dari aroma minuman keras murahan hingga bunyi dadu yang mematikan. Namun, apa yang terjadi ketika kebiasaan buruk itu membawanya pada batas antara sadar dan celaka, antara dosa dan hukuman yang mengerikan? Saat malam telah berlalu dan pagi datang membawa suara kematian, Agung menemukan cara baru untuk menipu takdir, sebelum takdir itu sendiri yang datang untuk menuntutnya. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, jangan kemana-mana. Mari kita simak ceritanya. Agung terkapar tak sadarkan diri di tepi jalan, hanya beralaskan celana jeans selutut. Tato elang di dada bidangnya terlihat jelas di bawah sinar matahari. Dengan kulit sawo matang, rambut cepak, dan perut yang mulai membuncit, penampilannya terlihat lusuh dan tak terawat. Truk-truk pengangkut pasir melintas, namun deru mesin itu sama sekali tidak mengusik tidurnya. Dua botol bir kosong tergeletak di sisinya. Alas kakinya entah menghilang kemana. Malam sebelumnya adalah malam yang panjang dan pahit. Setelah kalah total dalam perjudian di Pasar Kliwon, Agung ditinggalkan begitu saja oleh sopir truk. Ia memang dikenal sebagai penjudi kelas berat. Rekan-rekan judinya adalah para pedagang kaki lima di Pasar Kliwon yang ikut bermain setelah lapak mereka tutup. Nasib Agung selalu sial. Ia lebih sering kalah daripada menang. Malam itu, setelah menjual cabai hasil curian dari kebun tetangga, ia langsung menuju arena judi dadu di Pasar Kliwon. Sempat menang banyak di awal, namun keserakahannya membuat kembali kalah hingga uangnya ludes tak tersisa. Uangmu sudah habis. Mau main pakai apa lagi? Hehehe. Tanya Bang Kohar, seorang pedagang lele yang ikut bermain. Pulang sana, Agung. Kamu sudah habis. Tambah Sukarta, bandar judi sekaligus pedagang sayur, sambil tertawa mengejek. Tunggu sebentar, Bang. Aku yakin masih bisa menang. Agung masih penasaran, yakin keberuntungan akan berpihak padanya. Main apa lagi? Mau main pakai apa? Pasir. Hahaha. Balas Kohar sinis. Permainan dadu itu sangat sederhana. Para penjudi hanya menaruh uang di atas gambar nilai mata dadu. Agung hanya bisa melihat. Coba pasang nomor 6. Sarannya pada salah satu pemain. Walah, pecundang kau, diam saja. Cibir pemain itu. Setelah putaran selesai, Agung mendekati Sardi, teman sekampungnya. Bung, pinjami aku uang dulu lah, bisiknya. Hei, utangmu minggu lalu belum lunas, Gung. Sardi tampak jengkel. Alah, sudah, ini yang terakhir. Aku janji, pasti ku bayar, kata Agung. Terpaksa Sardi meminjamkan uang.
Agung kembali bertaruh. Dan seperti dugaannya, ia kalah lagi. Uangnya habis. Ia menyerah dan memutuskan untuk pulang. Sayangnya teman-temannya menahan Agung dan mengajaknya minum bir murahan yang dibeli di pinggir jalan. Agung mabuk berat. Salah seorang temannya yang iseng menelanjangi Agung, menaikkannya ke atas truk pengangkut beras. Dan paginya, sopir truk itu membuangnya di pinggir jalan. Dari jauh, sopir truk lain menyadari ada orang tergeletak. Klakson keras dibunyikan saat truk itu melintas. Seketika, kepala Agung bergerak. Ia tersadar dan berusaha bangkit. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara pengeras suara dari masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Suara itu sempat terpotong oleh mobil pickup yang lewat. Agung tidak tahu siapa yang meninggal atau di mana ia berada. Tapi satu hal muncul di benaknya. Uang kematian. Sudah menjadi kebiasaan di kampung. Setiap orang yang ikut menyalatkan jenazah akan mendapatkan uang sedekah atau uang syukuran dari keluarga. Segera Agung menuju sumber suara. Ia bersembunyi di belakang rumah warga, mencuri baju koko dan sarung yang sedang dijemur, lalu mengenakannya. Tak seorang pun mengenalinya. Ia membaur dengan kerumunan di halaman masjid yang akan menyalatkan jenazah. Secara tak sengaja, mata Agung menangkap segepok amplop tebal tergeletak di bawah meja. Itu adalah uang sedekah mayat. Senyum licik muncul. Naluri kriminalnya bangkit. Perlahan, ia mendekati meja dan berhasil mencuri uang itu. Ia segera meninggalkan kerumunan. Rencananya nanti malam, uang itu akan ia gunakan untuk berjudi. Setelah sholat jenazah selesai, pihak keluarga panik. Uang sedekah itu hilang. Oh, siapapun yang mencuri uang sedekah bapakku, akan aku sumpahi dia dihantui pocong. Teriak Jubaidah sambil menangis histeris. Agung tidak kembali ke rumah. Uang curian itu langsung dibawanya ke pasar Kliwon untuk berjudi. Dan lagi-lagi, ia kalah total, bahkan kembali berhutang pada temannya. Jangan pulang dulu lah, kita mabuk lagi, Gung, ajak temannya. Tidak kalian tega padaku. Agung menepis lengan temannya dari bahunya. Sudah, kali ini kami tidak akan menjahilimu lagi, kata temannya. Tidak. Aku mengantuk dan mau pulang. Sudah 2 hari aku tidak pulang. Istriku pasti khawatir, kata Agung. Agung menaiki angkot yang beroperasi 24 jam. Kebetulan angkot itu sepi. Sepanjang perjalanan, ia mencoba mengobrol dengan sopir. Namun sopir itu hanya menjawab singkat, tampak malas bicara. Saat melintasi perkebunan bambu, melalui kaca belakang angkot, Agung melihat bayangan seseorang berdiri di tengah jalan. Anehnya, bayangan itu terus mengikuti walau angkot terus melaju. Aneh, apa itu ya? Agung menggeleng. Ia perhatikan, bayangan itu bukannya menjauh, tapi malah makin mendekat. Pak, ada yang mengikuti kita di belakang, Pak, kata Agung pada sopir angkot. Sudah, mana uang saya? Kata sopir itu. Bukannya menjawab, malah menagih. Uang? Agung menoleh ke kursi kemudi. Wah! Agung menjerit ngeri. Di kursi kemudi, yang dilihatnya adalah pocong.
Ia langsung melompat keluar dari angkot dan tersungkur di aspal. Kaki dan lengannya berdarah. Angkot itu berhenti, lalu perlahan mulai berjalan mundur, mendekati Agung yang kesakitan. Angkot yang menyeramkan itu terus mendekat. Agung segera bangkit dan lari sekuat tenaga. Ia sesekali menoleh ke belakang, memastikan kendaraan itu masih mengejarnya. Melihat ada gang sempit di sisi kanan, Agung langsung membelokkan diri, berharap angkot itu tidak bisa mengikutinya lagi. Setelah berlari menyusuri lorong perkampungan, Agung akhirnya tiba di rumahnya. Ia menggedor-gedor pintu dengan brutal. Napasnya terengah-engah. Rasa takut akan pocong yang membuntutinya membuatnya terus menoleh ke belakang. "Tun, Sri Atun! Tun! Buka pintunya, buka!" serunya. Tak lama kemudian, pintu berderi terbuka. "Bapak dari mana saja sih?" Sri Atun mengucek matanya yang masih mengantuk. Ia tampak sangat kesal dengan ulah suaminya. Tanpa menjawab, Agung langsung menerobos masuk. Sri Atun bingung melihat tingkah suaminya yang panik. Jangan-jangan ia baru saja tertangkap basah karena mencuri. Kenapa sih, Pak? Ketahuan mencuri lagi?" Sri Atun menghampiri suaminya. Sudah, jangan tanya-tanya. Cepat, tutup pintunya." Agung malah membentak. Sri Atun menggeleng pasrah dan mendecak kesal. Ia merasa lelah menghadapi suaminya. Tabiat Agung tak pernah berubah. Suka mencuri dan berjudi. Selama ini, justru Sri Atun yang menopang keluarga dengan berjualan nasi uduk di dekat sekolah anak mereka. "Pak, itu di luar siapa?" Sri Atun mengintip dari jendela. Sudah, Tun, jangan dilihat," desis Agung ketakutan. Sri Atun mendekati suaminya yang sudah terbaring gemetar di atas sofa butut. "Dia terus melihat ke arah rumah kita, Pak. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya. Samar-samar," kata Sri Atun. Agung segera menarik lengan istrinya menuju kamar, tempat anak perempuan mereka tertidur pulas. Ia mengunci pintu kamar rapat-rapat. "Uangku." Terdengar ketukan pelan di kaca jendela kamar, diikuti rintihan samar. "Pak, kamu mencuri uang siapa?" desak Sri Atun. Uang setan, mah. Aku mencuri uang setan," kata Agung memejamkan mata. Tubuhnya bergetar hebat. "Setan? Bagaimana ceritanya, Pak?" Sri Atun keheranan. Ketukan di jendela semakin sering. "Aku mencuri uang sedekah orang yang baru meninggal tadi pagi," bisik Agung. "Ya Tuhan, Bapak! Jangan-jangan itu uangnya almarhum Pak Rusdi." Sri Atun sangat terkejut dan marah. Maksudmu?" "Makanya, Pak, kalau sudah punya anak istri, jangan keluyuran tak jelas. Itu Pak Rusdi, tetangga kita, meninggal tadi pagi. Jenazahnya dibawa ke kampung halamannya. Setelah disalatkan, uang sedekahnya hilang dicuri. Ternyata Bapak pelakunya," kata Sri Atun. "Shh, jangan berisik." Agung membekap mulut istrinya. Sri Atun menyingkirkan tangan suaminya, lalu mendekati jendela. Pocong itu masih di luar, mengetuk kaca dengan membentur-benturkan kepalanya. Ampun Pak Rusdi, jangan ganggu kami," teriak Sri Atun sekuat tenaga. "Uangku, kembalikan uangku."
Suara pocong itu terdengar dari luar. "Pak, berapa banyak uang yang kamu curi?" tanya Sri Atun pada Agung. Agung menggeleng. Aku tidak tahu pasti. Sangat banyak. Segepok tebal," jawabnya. "Dan kamu pakai untuk berjudi ya, Pak?" tanya Sri Atun lagi. Agung mengangguk tanpa berpikir. Sri Atun langsung menampar wajah suaminya. "Bapak bodoh!" Dan ketukan di jendela itu semakin keras. "Ampun Pak Rusdi, saya janji besok akan mengembalikan uangnya," teriak si Agung. Sri Atun menoleh pada suaminya dengan ekspresi kesal. "Uang dari mana, Pak?" bisiknya. "Ya, pokoknya aku akan usahakan," jawab si Agung. Perlahan, suara ketukan itu menghilang. Sri Atun mengintip sedikit dari balik tirai. Pocong itu sudah tidak ada. Keesokan paginya, Sri Atun bergegas mengantar putrinya ke sekolah. Saat melintas di depan rumah Pak Rusdi, ia melihat Jubaidah, anaknya Pak Rusdi, menangis terseduh-seduh di teras rumahnya. Suami dan kedua anaknya berusaha menenangkan Jubaidah yang masih terpukul karena uang tabungan bertahun-tahun yang disiapkan untuk sedekah ayahnya telah dicuri. "Ibu, kenapa?" tanya Amilah, putri Sri Atun, mendongak ke arah ibunya. "Tidak apa-apa, Nak. Ayo cepat, nanti kamu terlambat." Sri Atun menarik lengan Amilah, memintanya melangkah lebih cepat. Amilah menoleh ke arah pohon jambu di pinggir jalan. "Bu, ada yang melihat kita," katanya sambil menunjuk. Sri Atun mengamati pohon jambu itu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Sudah, ayo cepat pergi," ujar Sri Atun. Ia menduga itu adalah arwah pocong yang semalam mengikutinya. Kini masih mengintai mereka. Pagi-pagi sekali, Agung sudah berada di Pasar Kliwon. Suasana pasar ramai. Para pedagang sibuk melayani pembeli, termasuk Sardi, penjual ayam potong yang sedang sibuk memotong daging. Agung menghampirinya dengan wajah penuh kecemasan. Tolong aku, Di," pinta Agung. "Ada apa lagi sih, Gung?" tanya Sardi sambil memotong ayam. Aku dikejar-kejar pocong." Sardi tertawa terbahak-bahak. "Pocong? Di zaman begini mana ada pocong, Gung? Kau pasti mengarang sajalah," kata Sardi. Ini serius, Di. Semalam dia datang. Semua ini salahku." Agung terdengar frustasi. "Salah apa memangnya?" Sardi melanjutkan menimbang dan membungkus ayam. Agung mendekat dan berbisik pelan. "Aku mencuri uang sedekah jenazah," kata Agung. Sardi terkejut. Ia menghentikan pekerjaannya, menancapkan goloknya ke telenan kayu, dan menoleh tajam ke arah Agung. "Gila kamu, Gung. Jenazah siapa?" Tetanggaku, Pak Rusdi," jawab Agung. Sardi menggeleng, lalu mencabut goloknya lagi. "Kau harus mengembalikannya, Gung," kata Sardi. "Uangnya banyak sekali. Aku tidak sanggup. Kau tahu tidak ada dukun sakti di sekitar sini?" tanya Agung putus asa. Ada. Di kampung Cilengkong, namanya Mbah Goto. Dia dukun sakti. Coba kamu ke sana. Siapa tahu dia bisa menolongmu," kata si Sardi.
Agung mengangguk lega. Sardi yang berhati baik bahkan memberinya uang 200.000 untuk biaya membayar Mbah Goto. Pagi itu juga, Agung berangkat ke kampung Cilengkong menggunakan ojek. Jalanan menuju ke sana rusak parah, penuh kerikil dan lubang yang digenangi air hujan. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, Agung tiba. Rumah Mbah Goto cukup terawat, dicat putih dengan pagar hijau. Di depannya terpampang spanduk bertuliskan tabib pengobatan alternatif. Ternyata Mbah Goto juga dikenal sebagai tabib yang mengobati penyakit non-medis. "Ini benar rumah Mbah Goto?" tanya Agung pada tukang ojek. Benar mas, saya pernah mengantar orang ke sini, jawabnya. Setelah membayar ongkos, Agung melangkah menuju gerbang. Ia mengetuk keras kunci gerbang. Tak lama kemudian, seorang wanita sekitar usia 30 tahun, mengenakan daster dan rambut terikat, muncul sambil tersenyum. Iya mas, ada keperluan apa? Tanya wanita itu sambil membukakan gerbang. "Saya ingin bertemu Mbah Goto. Apakah beliau ada di rumah?" tanya Agung. "Oh ada mas, silakan masuk," kata wanita itu. Agung masuk ke dalam rumah. Ia sempat tertegun melihat interiornya yang dipenuhi koleksi patung kayu. "Mbah, ada tamu," kata wanita itu sambil mengetuk pintu kamar. "Suruh masuk saja," terdengar suara serak pria tua dari dalam. "Silakan mas, langsung masuk ke kamarnya Mbah," kata wanita itu. Agung masuk ke kamarnya dengan sopan. Ia melihat Mbah Goto sedang bersantai di sofa. Kakinya selonjor di atas meja, fokus menonton televisi. Mbah Goto menoleh. "Silakan duduk," katanya menurunkan kaki dan menggeser posisi duduknya. Terima kasih Mbah. Saya Agung. Saya datang untuk meminta pertolongan Mbah," kata Agung. Mbah Goto kembali fokus pada TV yang menayangkan film kartun lawas. Sesekali tertawa. Agung mulai ragu, apakah pria ini benar-benar dukun sakti? "Apa masalahnya?" tanya Mbah Goto tanpa menoleh, kembali menaikkan kakinya ke meja. Dikejar-kejar pocong Mbah," kata Agung. Mbah Goto tertawa terbahak-bahak, lalu menoleh kepada Agung. Agung menceritakan semua perbuatannya, termasuk mencuri uang sedekah yang membuat pocong itu mengincarnya. Mbah Goto mengangguk-angguk, namun kembali fokus ke layar. "Pocong itu meminta uangnya kembali, dan kau tak sanggup," kata Mbah Goto. Iya Mbah, tolong bantu saya agar pocong itu pergi," kata si Agung. Mbah Goto mematikan TV, menghela napas, lalu bangkit perlahan. Ia mengambil sebuah botol kaca berbentuk cembung dari lemari. "Jika pocong itu datang lagi ke rumahmu, buka tutup botol ini. Dia akan terkurung di dalamnya," jelas Mbah Goto. Agung tersenyum lebar. Lalu kalau sudah terkurung, botolnya saya apakan Mbah?" tanya Agung. "Ya simpan baik-baik, jangan sampai pecah. Pocong di dalamnya kelak bisa mendatangkan keberuntungan," kata Mbah Goto. Wah, benarkah Mbah? Tanya Agung. "Iya, sudah ambil ini," kata Mbah Goto. Agung meraih botol itu, namun wajahnya tiba-tiba datar kembali. Ia belum menanyakan harganya. Berapa ya Mbah harganya Mbah?" tanya Agung.
Gratis. Ambil saja. Saya tahu kamu sedang kesusahan. Kata Mbah Goto sambil sedikit tertawa. Menyalakan TV-nya lagi dan lanjut menonton kartun. Agung berulang kali mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya pamit pulang. Malam harinya, setelah putri mereka tidur, Agung dan Sri Atun berjaga di jendela. Mereka mengintip, menunggu kedatangan pocong. Tepat pukul 12 malam, asap tebal mengepul di depan rumah. Ketika asap itu menghilang, pocong itu terlihat berdiri di sana. Uangku, uangku. Rintihnya lirih. Agung memberanikan diri. Ia membuka pintu rumah dan menyodorkan botol cembung itu ke arah pocong. Blas! Seketika, pocong itu berubah menjadi gumpalan asap tebal yang kemudian tersedot ke dalam botol hingga tutupnya tertutup. Mampus kau. Kata Agung sambil tertawa penuh kemenangan. Agung menyimpan botol itu dengan sangat hati-hati. Ia membungkusnya rapat-rapat dengan kain bekas, memasukkannya ke dalam kardus, lalu menyimpannya di bagian terdalam lemari. Ia mewanti-wanti tidak seorang pun boleh membuka lemari tersebut. Sri Atun bahkan berulang kali mengingatkan putri mereka agar menjauhi lemari terkunci itu. Tengah malam, saat mereka terlelap, terdengar suara ketukan pelan yang berasal dari dalam lemari. Sri Atun terbangun. Suara itu seolah pocong di dalam botol sedang berusaha keras untuk keluar. Sri Atun segera mengguncang tubuh suaminya. Pak, bangun Pak. Agung terbangun, masih setengah mengantuk. Dengar Pak, kata Sri Atun. Agung menajamkan pendengarannya. Pocong itu, kata Agung. Iya Pak. Agung bergegas turun dari tempat tidur. Ia membuka lemari dan memeriksa botol. Di dalamnya, gumpalan asap putih melayang dengan tenang. Namun botol itu bergetar dan terus mengeluarkan suara ketukan. Pak, bagaimana kalau botol ini pecah? Tanya Sri Atun. Jangan khawatir Bu, botol ini sakti. Pocong sialan ini tidak akan bisa menembusnya. Agung mencoba meyakinkan. Tun, lihat ini, lihat. Agung menunjukkan botol itu kepada istrinya. Sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam botol muncul 4 digit angka yang tertera jelas. 3785. Ya. Agung segera mencatatnya di kertas. Angka apa itu Pak? Tanya Sri Atun. Tidak tahu. Catat saja dulu, siapa tahu bisa jadi jimat. Hehehe, jawab Agung. Tak lama, suara ketukan dari botol itu berhenti. Agung meletakkan botol itu kembali ke tempatnya dengan sangat hati-hati. Keesokan harinya, di Pasar Kliwon, Agung ikut membantu Sardi berjualan. Ia sedang rajin. Agung memang bekerja serabutan di pasar. Kadang jadi tukang pikul atau membantu lapak lain. Namun, ia lebih sering hanya duduk-duduk di sudut pasar sambil menunggu kesempatan untuk mencopet. Oi, Sardi!
Seorang pria bertopi koboi muncul dari arah barat, membawa buku dan pulpen. "Hoi, Armanto!" Sardi menoleh sambil tersenyum. "Hahaha, biasalah. Mau pasang togel hari ini? Pasang nggak?" Arman membuka buku tebal yang berisi banyak digit nomor togel orang-orang yang memasang. Boleh. Aku pasang 2 digit saja." Sardi mengeluarkan uang Rp2.000 di sela kesibukannya. "Nomor 47, ujarnya, lalu kembali memotong ayam. Gung, pasang togel lah kamu," kata Sardi memukul pelan kepala Agung dengan buku togel. Tidak punya uang bang," timpal Agung tanpa menoleh. "Uang yang kuberi kemarin sudah habis," tanya Sardi. Tiba-tiba wajah Agung berubah cerah. Ia teringat uang dari Sardi yang ditolak Mbah Goto. Agung merogoh saku celananya. "Lah iya, ini masih ada," kata Agung. "Berapa mau pasang?" kata Sardi. "Aku pasang Rp1.000 saja lah bang. Sisa uangnya buat judi nanti malam," kata Agung. "Berapa digit?" kata Sardi. Agung terdiam sejenak. Ia teringat 4 angka yang dilihatnya semalam di dalam botol. "4 bang, 4 digit," kata Agung. Nomornya, apa nomornya?" kata Arman yang bersiap mencatat. 3785, kata Agung. "Wah, mantap Gong, semoga beruntung kau," kata Arman beranjak pergi untuk berkeliling pasar. Beberapa hari kemudian, nomor togel 4 digit diumumkan. Agung terkejut bukan main karena tebakannya benar. Nomor yang keluar adalah 3785. Ia memenangkan hadiah sebesar Rp2.000.000. Ia menyesal tidak memasang taruhan lebih besar. Aku menang togel Tun, nomornya dari botol semalam," seru Agung pada istrinya. "Wah, serius pak?" tanya Atun. "Iya Tun, nanti malam kita lihat lagi botolnya, siapa tahu muncul nomor togel baru," kata si Agung. Namun selama 3 hari berikutnya, botol itu tidak memunculkan angka apapun. Hanya ada suara ketukan keras yang terus mendesak agar pocong itu dikeluarkan. Pocong sialan, berisik sekali. Agung melempar gantungan baju ke arah lemari. Suara itu sangat mengganggu, membuat keluarga Agung sulit tidur. "Pak, coba pindahkan saja botolnya ke dapur pak," saran Sri Atun. Agung menuruti saran istrinya. Ia membawa botol itu ke dapur dan meletakkannya di atas meja makan. Akhirnya, keluarga Agung bisa memejamkan mata. Suara ketukan memang masih terdengar, tetapi lebih pelan dan lebih sayup. Namun, sebelum Agung benar-benar terlelap, tiba-tiba terdengar suara gaduh yang keras dari dapur. Mereka mendengar suara seperti kaca pecah. Sesaat kemudian diikuti suara kucing mengeong keras. "Pak, botolnya!" kata Sri Atun panik dan langsung membangunkan suaminya. Mereka berdua bergegas lari menuju dapur. "Aduh, syukur. Hanya gelas yang jatuh." Agung menghela napas lega. Botol itu ternyata masih utuh. Ia mengambil botol itu dan mengembalikannya ke dalam lemari. Malam itu, mereka kembali tidur ditemani suara ketukan dari dalam botol yang sangat mengganggu ketenangan. Keesokan paginya, Agung berniat mendatangi Mbah Goto lagi. Ia berharap dukun itu bisa mengatasi masalah suara bising ini. Jujur saja, Agung sudah tidak sanggup menyimpan botol itu lebih lama lagi. Sesampainya di rumah Mbah Goto, dukun itu sedang bersantai di sofa seperti biasa.
Mbah Goto memang tidak terlihat seperti dukun pada umumnya. Ia lebih menyerupai orang biasa yang gemar menonton TV. Kau simpan saja di rumah. Kau tahu, pocong dalam botol itu bisa membuatmu kaya raya, kata Mbah Goto. Bagaimana caranya, Mbah? Tanya Agung penasaran. Ya, kau buka warung makan. Letakkan botol itu di dapur. Pasti daganganmu akan laris manis, kata Mbah Goto. Saya tidak punya modal, Mbah, jawab Agung lesu. Mbah Goto menggeleng. Ia bangkit dari duduknya dan mengambil sebuah kardus dari lemari. Di dalamnya terdapat tumpukan uang 100 ribuan. Jumlahnya sangat banyak. Mbah Goto menghitung beberapa lembar dan menyerahkannya kepada Agung. Pakai untuk buka warung makan di Pasar Kliwon, kata Mbah Goto. Wah, serius, Mbah? Kata Agung. Iya, ambil saja. Saya senang bisa membantu orang. Hati-hati, jangan sampai botolnya pecah. Jaga baik-baik, pesan Mbah Goto. Wah, terima kasih, Mbah, terima kasih. Agung berkali-kali mencium tangan Mbah Goto saking gembiranya. Tanpa pikir panjang, Agung langsung menyewa sebuah kios di Pasar Kliwon. Kios itu ia dapatkan dari teman judinya. Setelah negosiasi ketat, harga sewa berhasil ditekan menjadi sangat murah. Hanya 500 ribu per bulan dan boleh dibayar bulanan. Sriatun akhirnya berganti profesi menjadi pengelola warung makan sederhana atau warteg. Pada hari pertama buka, Sriatun memasak dalam jumlah sedikit karena takut tidak habis. Kenyataannya, baru 3 jam buka, semua dagangannya sudah ludes. Warung mereka langsung ramai pengunjung. Botol itu benar-benar mendatangkan keberuntungan. Masak lagi, Tun, pinta Agung bersemangat. Iya, Pak, mumpung pembeli masih ramai, kata Atun. Kita akan jadi orang kaya. Wajah Agung berseri-seri. Sebenarnya ada keanehan pada masakan Sriatun. Menurut salah satu pelanggan, rasa makanan saat dimakan langsung di warung sangat lezat dan nikmat. Namun ketika dibungkus dan dibawa pulang, rasanya menjadi hambar dan kurang sedap. Meskipun demikian, pelanggan warung Agung semakin lama semakin banyak. Dari bulan ke bulan, usaha mereka maju pesat. Keuntungan besar berhasil diraih, dan mereka bahkan mampu menggaji beberapa karyawan. Tidak ada yang tahu rahasia di balik dapur warung itu. Tempat botol berisi pocong menjadi alat pesugihan mereka. Setiap malam, botol itu masih mengeluarkan suara. Tetapi kini suara itu teredam dan tidak disadari orang lain. Pak, sebaiknya kita kembalikan saja uang yang pernah Bapak curi itu, kata Sriatun menyarankan. Jangan, Sriatun. Kamu ini bodoh ya. Nanti pocongnya malah pergi. Bagaimana nasib dagangan kita? Kata si Agung. Sriatun menunduk. Agung mengelus bahu istrinya. Kau jangan khawatir. Selama pocong itu dikurung, kita pasti baik-baik saja. Dan yang terpenting, Agung mendekatkan mulutnya ke telinga Sriatun. Dagangan kita laris. Bisiknya penuh makna. Suatu hari terjadi kegaduhan di warung makan Agung. Seorang anak laki-laki indigo mengamuk saat ayahnya hendak mampir untuk makan di sana. Anak itu menolak keras masuk ke dalam karena melihat banyak makhluk gaib di dalamnya. Ayah mau makan sebentar, Nak. Nampaknya enak itu di warung, kata si ayah. Tidak mau ya, jangan makan di situ. Anak itu yang baru berusia sekitar 6 tahun menunjuk ke arah warung. Sudah, tidak apa-apa, sebentar saja. Setelah ini kita langsung pulang.
kata ayahnya menarik lengan anak itu. Tidak ya, lihat itu, banyak setannya. Oh, bahkan di piring itu juga banyak cacing, kata si anak itu. Akhirnya sang ayah menuruti kemauan anaknya, dan mereka urung makan di warung Agung. Seketika, pelanggan lain yang mendengar ucapan anak itu kehilangan nafsu makan. Mereka buru-buru membayar dan pergi tanpa menghabiskan makanan mereka. Keberhasilan Agung dan Sriatun telah mencapai puncaknya. Warung makan sederhana mereka, yang sebelumnya hanyalah mimpi kosong, kini menjadi magnet rejeki di pasar Kliwon. Uang tunai mengalir deras, hutang lunas, dan hidup mereka berubah total berkat tuah pocong yang terkurung dalam botol. Agung telah membuktikan bahwa kejahatan, bahkan mencuri uang sedekah mayat, dapat membawa kemakmuran instan. Namun, di balik tawa renyah Agung yang menghitung uang, tersembunyi sebuah kebenaran dingin yang baru saja terungkap. Peringatan dari anak indigo itu bukanlah isapan jempol belaka. Di dapur warung, di mana botol itu disimpan, aura gelap semakin pekat. Keseimbangan telah terganggu. Setiap hidangan yang dimasak, setiap rupiah yang masuk, adalah transaksi dengan alam gaib yang menuntut balas. Meskipun Agung yakin ia telah menjinakkan arwah Pak Rusti demi kekayaan, ia lupa satu hal: setiap pesugihan memiliki masa berlaku. Kutukan telah dilepaskan, dan kini arwah yang ia kurung, yang telah memberinya kekayaan, siap menuntut nyawa sebagai ganti. Suara ketukan dari dalam botol itu bukan lagi permintaan untuk bebas, melainkan hitung mundur menuju kehancuran. Akankah Agung dan Sriatun bisa mempertahankan kekayaan haram mereka? Atau akankah harga diri dari keserakahan itu dibayar dengan darah? Tonton bagian selanjutnya untuk mengetahui klimaks dari kutukan pocong Pak Rusdi. Demikian video ini, dan kita akan lanjut di video selanjutnya. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.